Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Dwi Lestari, Program Studi Manajemen A3, Universitas Islam Majapahit, akan menjelaskan tentang hubungan antara ekonomi dan hukum dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan ekonomi sebagai bagian dari kajian hukum Islam atau fikih. Pada dasarnya, ekonomi adalah suatu usaha mempergunakan sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan yang melekat pada diri manusia. Makna rasional dalam pengertian ini mengandung arti, yaitu mempergunakan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sedangkan hukum Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam Islam, yang dimaksud dengan hukum ekonomi itu bisa dikenal dengan istilah fiqh muamalah. Istilah fiqh muamalah mempunyai cakupan yang cukup luas, karena hukum ekonomi Islam hanya tertuju pada tingkah laku manusia yang bersifat memenuhi kebutuhan hidupnya dari berbagai sumber daya yang terbatas. Di dalam fiqh muamalah, para ulama menjelaskan tentang aktivitas ekonomi dan berbagai transaksi keuangan, seperti contohnya jual beli, sewa tanah, gadai, dan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya antara ekonomi dan fiqh muamalah atau hukum Islam itu mempunyai kaitan yang sangat erat satu sama lainnya. Selanjutnya tentang dimensi ekonomi dari hukum Islam. Ada hal yang menarik dari kajian yang dilakukan oleh para ulama yang menjelaskan hubungan antara ibadah dan muamalah di dalam berbagai karya yang telah mereka lakukan. Seperti contohnya ketika mereka meletakkan rubuh muamalah setelah rubuh ibadah. Hal itu seakan-akan mengisyaratkan bahwa setidaknya semua aturan tentang ibadah mempunyai efek dan pengaruh terhadap aspek muamalah. Tentunya penempatan sistematika yang seperti itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan dari sebuah kesadaran bahwa perlu adanya sinergi dan integrasi antara hubungan kepada Allah atau habbu mina Allah dengan hubungan sesama manusia atau habbu mina nas. Di sini kita bisa melihat beberapa analisis ajaran dimensi ekonomi dan hukum Islam. Yang pertama, hukum politik atau siasa. Dimensi ekonominya, pendapatan negara dan pemerataan pendapat. Yang kedua, ibadah mahdah. Dimensi ekonomi, zakat dalam hal pemerataan kekayaan. Ketiga, hukum munakahat. Dimensi ekonomi, nafkah dan harta syarikat atau harta bersama. Yang keempat, hukum mawaris. Dimensi ekonominya, wasiat dan tirka. Yang kelima, hukum muamalah maliyah. Dimensi ekonominya, jual beli, sewa, dan lainnya dalam hal akad dan perikatan. Yang keenam, ada hukum pidana atau jinayah. Dimensi ekonomi, larangan mencuri, diat, kafarat, dan lainnya dalam hal pemerataan dan pemeliharaan harta. Selanjutnya, peranan hukum sebagai landasan yuridis ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam di Indonesia, didasarkan secara Al-Quran dan hadis, selain itu juga secara formal yang didasarkan pada konstitusi dan peraturan-peraturan perundang-undangan nasional. Sebagai contohnya, perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah berlaku ketentuan yang sekaligus merupakan landasan bagi keberadaannya. Landasan tersebut baik berupa landasan ideal, konstitusi, dan landasan operasional. Selain itu, juga ada landasan normatifnya,
yang antara lain Al-Quran, hadis, ijtihad yang memuat ijma, qiyas, fatwa, dan lain sebagainya. Dari sini dapat dipastikan bahwa peranan hukum sebagai regulasi yang mengatur tentang kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi syariah, baik perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya. Hal itu sangat menentukan bagi stabilitas kegiatan ekonomi tersebut. Dan yang terakhir, dalam kegiatan ekonomi, maka keberadaan hukum dapat berperan antara lain: satu, membentuk dan menyediakan peranata hukum serta sarana bagi peningkatan dan pembangunan kehidupan ekonomi nasional. Dua, membentuk dan menyediakan peranata hukum bagi perlindungan kepentingan warga masyarakat secara ekonomis politis. Ketiga, membentuk peranata dan sarana hukum bagi peningkatan kesejahteraan manusia warga negara Indonesia. Empat, membuat dan menerapkan sanksi-sanksi terhadap pembuatan yang menghambat pembangunan sosial ekonomi. Kelima, membentuk peranata dan sarana hukum untuk terwujudnya suatu tata ekonomi internasional yang baru dan lebih adil. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.